Wahai manusia, camkanlah pesan ini dalam hati yang jernih. Janganlah menjadi seperti kaum munafik yang beramal dengan wajah menghadap manusia, tetapi hatinya berpaling dari Allah. Mereka memperlihatkan amal baiknya untuk mendapatkan pujian makhluk, padahal amal itu seharusnya hanya untuk Allah semata. Munafik seperti ini ahli dalam riya, ahli dalam dusta, tetapi lupa kepada Tuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah nasihat indah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani. Cara menghadirkan Allah dalam hati, amalan untuk mendapatkan keberkahan hidup. Sahabat, pada suatu hari di pertengahan bulan Sya'ban tahun 545 Hijriah, di sebuah madrasah yang damai, seorang alim yang penuh hikmah, yakni Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir, memberikan pelajaran yang mendalam tentang ilmu tauhid, ikhlas, dan hakikat kehidupan. Dengan bahasa yang penuh kelembutan, beliau mengajarkan kepada para muridnya tentang bagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup di bawah naungan cinta Allah dan jauh dari tipu daya makhluk yang membahayakan. Belajar, beramal, dan menjernihkan jiwa. Belajarlah, kemudian beramal, ikhlaslah dalam niatmu, dan sunyikan jiwamu dari hiruk pikuk ciptaan. Demikian nasihatnya. Dalam kata-kata tersebut tersirat sebuah jalan yang membawa kita menuju kebahagiaan hakiki. Ilmu tanpa amal hanyalah fata morgana, dan amal tanpa ikhlas tak ubahnya tubuh tanpa jiwa. Keikhlasan adalah ruh dari setiap perbuatan yang menghubungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melanjutkan dengan mengutip ayat Allah dalam Al-Quran. Katakanlah yang menurunkan itu Allah, kemudian biarkan mereka bermain-main dalam percakapan kosong. Quran Surat Al-An'am ayat 91. Kalimat ini mengandung pelajaran yang mendalam. Ketika kita telah mengenal Allah sebagai sumber segalanya, maka biarkanlah dunia dengan segala hiruk pikuknya. Biarkanlah mereka yang asyik dalam kesia-siaan. Tugas kita adalah memusatkan hati hanya kepada Allah, tanpa tergoda oleh suara-suara yang mengalihkan perhatian kita darinya. Membenci makhluk karena membahayakan. Seorang mukmin sejati tidak membenci tanpa alasan. Namun ketika makhluk membawa keburukan, menimbulkan kemaksiatan, atau memalingkan hati dari Allah, maka kita diperintahkan untuk menjauhi mereka. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya pujaan-pujaan itu musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 77. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memurnikan tauhid. Segala sesuatu yang menyaingi cinta kepada Allah harus disingkirkan dari dalam hati. Tauhid yang bersih berarti hati yang terbebas dari syirik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dengan demikian kita dapat mendekati makhluk bukan karena ketergantungan,
tetapi hanya sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan kebenaran. Ketidakbutuhan kepada ciptaan. Salah satu pelajaran mendalam yang diajarkan adalah konsep ketidakbutuhan terhadap makhluk. Ketidakbutuhan ini bukan berarti memutuskan hubungan dengan manusia, melainkan mencabut kehendak dan ketergantungan hati dari ciptaan. Siapa yang mampu membersihkan dirinya dari ketergantungan ini, maka ia akan meraih kebebasan hakiki dan hidup bersama Allah secara abadi. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, ia tidak lagi terikat oleh kebutuhan duniawi. Makanan dunia tidak lagi menjadi fokusnya, karena makanan sejatinya adalah makanan bagi hati dan ruh, berupa ma'rifat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku bernaung di sisi Tuhanku, maka Dia memberi makanan kepadaku dan meminumi aku." Hadis ini mengisyaratkan bahwa Allah memberikan makanan kepada hati berupa ma'ani, makna-makna, kepada ruh berupa ruhaniyat, dan kepada sir, rahasia batin berupa cahaya khusus. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, ia hidup dalam limpahan rahmat dan kelembutan Allah. Keterpaduan ilmu dan amal. Wahai manusia, sesungguhnya ilmu dan amal adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ilmu tanpa amal adalah kehampaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Orang yang benar-benar berilmu adalah mereka yang mampu menghidupkan ilmunya dengan amal, menghidupkan amalnya dengan keikhlasan, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Wahai manusia, makanlah sisa-sisa orang berilmu, minumlah sesuatu yang masih tertinggal dalam cawan-cawan mereka. Ini adalah ajakan untuk memanfaatkan ilmu para ulama, mengikuti jejak mereka, dan memetik hikmah dari ajaran mereka. Namun perlu diingat, ilmu tanpa keikhlasan tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Barang siapa yang tidak ikhlas dalam ilmunya, ia laksana tubuh tanpa nyawa, hanya tampak hidup tetapi sejatinya mati. Menuju kehidupan abadi bersama Allah. Sahabatku, jalan menuju kehidupan abadi bersama Allah adalah jalan yang dipenuhi dengan pengorbanan, kesungguhan hati, dan juga pengendalian diri. Kita harus menjaga ketajaman ma'rifat, mendekatkan diri kepada Allah, dan menyerahkan seluruh kehendak kita kepadanya. Ketika hati kita benar-benar berserah, Allah akan mencabut kita dari jeratan dunia dengan tangan rahmat dan kelembutannya. Inilah hakikat tauhid yang murni, ketika tidak ada lagi yang bersemayam dalam hati kita selain Allah. Kehidupan kita di dunia hanyalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih tinggi, kehidupan yang penuh dengan cinta dan rahmat Allah. Ikhlas, sebuah kata yang begitu sederhana namun penuh dengan makna. Ia bukan sekedar penghias bibir, tetapi sebuah kondisi jiwa yang hanya bisa diraih dengan perjuangan dan kesungguhan. Di antara tanda-tanda ikhlas adalah ketika seseorang tidak lagi mencari pujian manusia atau takut pada celaan mereka. Ia tidak berharap kepada apapun yang ada di tangan manusia, karena hatinya telah terpaut hanya kepada Sang Pemberi nikmat, bukan pada nikmat itu sendiri. Ikhlas adalah ketika seorang hamba beramal untuk Allah semata, bukan untuk kepentingan duniawi atau penghargaan dari manusia. Ia bekerja demi Sang Penguasa, bukan untuk yang dikuasai. Ia berjuang demi kebenaran, bukan demi kebatilan. Ketika ikhlas telah sempurna, saat itulah seorang hamba benar-benar telanjang dari segala keberadaan selain Allah. Namun, ketelanjangan ini bukanlah pada tubuh,
melainkan pada hati yang terbebas dari segala sesuatu kecuali cinta kepadanya. Juhud dan pandangan hati. Juhud sebagaimana ikhlas bukanlah perkara lahiriah semata. Ia bersemayam di dalam hati, jauh dari pandangan manusia. Juhud bukanlah sekedar menjauh dari dunia secara fisik, tetapi berpalingnya hati dari segala sesuatu yang tidak mendekatkan kepada Allah. Demikian pula dengan penglihatan yang sejati adalah pandangan hati kepada ma'ani, makna-makna ilahi, bukan pada bangunan fisik dunia. Pandangan yang hakiki tertuju kepada Allah, bukan pada ciptaannya. Bagi hamba yang telah mencapai makom ini, dunia dan akhirat menjadi tidak berarti kecuali dalam kerangka mengabdi kepadanya. Dunia yang fana ini dengan segala daya tariknya tidak lagi memikat hati mereka. Akhirat dengan segala kenikmatannya hanyalah sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Hati mereka hanya mengenal Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Nikmat di balik cobaan. Allah mencintai hamba-hambanya yang terpilih, dan tanda-tanda cinta itu terkadang berupa ujian yang amat berat. Mereka yang dicintai Allah seringkali diberi kekhususan untuk merasakan nikmatnya cobaan, bahkan hingga pada fisiknya. Seorang hamba yang ikhlas akan menerima cobaan sebagai anugerah, bukan sebagai beban. Para syuhada misalnya adalah contoh nyata dari cinta Allah yang begitu agung. Mereka mati di ujung pedang musuh dalam keadaan penuh cinta kepada Allah. Namun, jiwa mereka melayang menuju Tuhan mereka dengan senyuman, meskipun tubuh mereka hancur oleh pedang. Maka, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak merasa rindu akan makom seperti ini, di mana kecintaan kepada Allah menjadi puncak dari segalanya? Menghancurkan maksiat demi menjaga keimanan. Maksiat dengan segala bentuknya adalah penyakit yang dapat menghancurkan kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk bermaksiat adalah simbol kehancuran moral yang merusak tekanan masyarakat. Jika kamu melihat pusat-pusat maksiat yang menghancurkan penghuninya, maka hancurkanlah ia. Karena maksiat bukan hanya merusak jiwa pelakunya, tetapi juga membawa kehancuran bagi negara. Akan tetapi sebelum kamu menghancurkan maksiat di luar dirimu, perhatikanlah dirimu sendiri. Jika dirimu tenggelam dalam maksiat, maka kehancuran itu akan mulai dari dalam dirimu, melumat jiwa, dan akhirnya merusak keimananmu. Maksiat dalam diri bisa menjalar seperti racun yang perlahan-lahan menghancurkan konstruksi agama dalam hati. Hati yang buta oleh maksiat akan kehilangan cahaya iman, dan hidupnya akan berakhir dengan kehampaan. Maksiat dan akibatnya. Maksiat akan membawa dampak yang luas dan mendalam. Ia membuka pintu berbagai penyakit, baik fisik maupun batin. Fakir dan kefakiran pun datang menghampiri, meludeskan segala perbendaharaan. Akibatnya seseorang yang tadinya merasa cukup menjadi bergantung terhadap orang lain, baik itu teman sejawat ataupun musuh-musuhnya. Ketergantungan ini semakin menambah kehinaan, hingga akhirnya seseorang kehilangan harga diri dan juga keimanannya. Ikhlas sebagai penyelamat jiwa. Di tengah-tengah kehancuran yang diakibatkan oleh maksiat, hanya ikhlas yang mampu menyelamatkan jiwa. Ikhlas adalah tameng yang melindungi hati dari segala bentuk godaan dunia. Dengan ikhlas, seorang hamba mampu menghadapi cobaan dengan keteguhan,
menjalani kehidupan dengan rasa syukur dan menjadikan setiap amal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang ikhlas tidak akan merasa takut kehilangan dunia, karena hatinya telah terpaut kepada Allah. Ia tidak akan merasa iri kepada mereka yang memiliki kekayaan dunia, karena ia tahu bahwa kekayaan sejati ada pada hati yang tenang dalam keikhlasan. Sahabatku, ikhlas adalah kunci kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ia adalah pondasi dari segala amal, ruh dari setiap ibadah, dan jalan menuju ridho Allah. Marilah kita berusaha untuk meraih ikhlas dalam setiap aspek kehidupan kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan meninggalkan segala bentuk ketergantungan kepada selainnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang ikhlas, yang mampu menjadikan setiap cobaan sebagai jalan menuju cintanya, dan menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat yang merusak keimanan. Wahai manusia, camkanlah pesan ini dalam hati yang jernih. Janganlah menjadi seperti kaum munafik yang beramal dengan wajah menghadap manusia, tetapi hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperlihatkan amal baiknya untuk mendapatkan pujian makhluk, padahal amal itu seharusnya hanya untuk Allah. Munafik seperti ini ahli dalam riya, ahli dalam dusta, tetapi lupa kepada Tuhan mereka. Celakalah mereka yang menggadaikan keikhlasan demi kesenangan dunia, sebab dalam sekejap mata dunia akan meninggalkan mereka dengan kehinaan dan kemiskinan, baik secara lahir maupun secara batin. Penyembuhan hati yang terluka. Wahai jiwa yang penuh luka, engkau yang tengah mengidap penyakit hati, dengarkanlah terapi penyembuhan ini. Jauhilah pergaulan yang membawa mudarat. Dekatilah orang-orang saleh, mereka yang hidupnya dipenuhi cinta kepada Allah. Ambillah nasihat dari mereka, resapi kebijaksanaan mereka, dan amalkan dalam hidupmu. Dengan begitu, kesehatan maknawi akan meliputimu, bukan hanya pada hati, tetapi juga pada sir dan seluruh jiwa ragamu. Ketika engkau mengamalkan nasihat itu, mata hatimu akan terbuka. Engkau akan mampu melihat Tuhan bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin yang bersih dari noda. Ketika itu engkau menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai Allah. Mereka yang hidupnya senantiasa siaga di pintunya, menanti ridhonya tanpa melihat apapun selain Dia. Namun sahabat, bagaimana mungkin hati yang penuh bid'ah dapat melihat Allah? Kembalilah ke jalan yang lurus. Wahai manusia, ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Jauhilah bid'ah yang menyimpangkanmu dari jalan yang lurus. Berjalanlah sesuai sunnah. Jangan campur adukan dengan kesyirikan. Esakan Allah dalam setiap langkah hidupmu. Jangan pernah tinggalkan pintunya, sebab hanya Dialah tempat meminta dan tempat bersandar. Mohonlah pertolongan kepadanya. Jangan pernah gantungkan hatimu kepada selain Dia. Wahai orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka serahkanlah jiwa ragamu kepadanya. Relakan apa yang telah ditentukannya atas dirimu. Padati hari-harimu dengan mengingatnya, bukan dengan memohon-mohon kepada dunia. Pernahkah engkau mendengar firman Allah yang berbunyi, barang siapa memadati hari-harinya dengan mengingatku, meliputi segala masalah yang aku bawa, tentu ia kuberi sesuatu yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada yang meminta. Orang yang sibuk mengenang Allah akan merasakan hati yang melekat kepadanya. Allah menjadi teman duduknya, sebagaimana sabdanya, aku menjadi teman duduk orang yang mengingatku. Dan firman-Nya pula, aku di samping orang yang luluh hati karena aku.
menjadi tamu Allah. Wahai jiwa yang merindukan Allah, ingatlah Dia dengan hati yang penuh cinta. Kenangan itu akan membawa hatimu melekat kepadanya. Ia akan mengundangmu masuk ke dalam pesanggrahannya yang dekat, menjadikanmu tamunya. Ketahuilah, tamu selalu dimuliakan oleh tuan rumah, apalagi jika tamu itu adalah tamu Sang Maharaja, Allah yang Maha Agung. Namun ingatlah, jangan pernah menciptakan perkara baru, bid'ah dalam agama. Ikutilah para saksi yang adil, yakni mereka yang hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab hanya dengan berpegang pada keduanya, kita akan tertaut kepada Allah. Jika engkau mengikuti bid'ah, maka saksimu adalah hawa nafsu yang hanya akan membawamu pada neraka. Di sana engkau akan dipertemukan dengan Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Menuntut ilmu dan amal dengan ikhlas. Wahai para pencari ilmu, jadikanlah ilmu dan amalmu sebagai jalan menuju ridho Allah, bukan untuk mengejar dunia. Sebab waktu yang kita miliki di dunia ini sangatlah singkat. Segala laku kita akan segera terputus, meninggalkan kita dalam keterasingan. Oleh karena itu, gunakanlah setiap detik hidupmu untuk sesuatu yang membawa kepada makrifat, yakni mengenal Allah dengan sepenuh hati. Menghadaplah kepada Allah dengan sepenuh jiwa, jalinlah hubungan yang erat dengannya. Jika Allah ridho kepadamu, maka Dia akan mencintaimu. Ketahuilah, himmah atau tujuan hidupmu adalah cerminan siapa dirimu. Jika tujuanmu adalah dunia, maka engkau hanya akan bersama dunia. Jika tujuanmu adalah akhirat, maka engkau hanya akan bersama akhirat. Namun, jika tujuanmu adalah Allah, maka engkau akan bersama Dia, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai hamba Allah, tanamkanlah dalam hatimu bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan hidupmu. Jangan pernah gantungkan hatimu pada dunia, karena ia akan meninggalkanmu, pasti. Jangan pula mengandalkan manusia, karena mereka tidak dapat memberi apa-apa kecuali dengan izin Allah. Marilah kita isi hari-hari kita dengan mengenang Allah, meluluhkan hati kita karena cinta kepadanya, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai tamunya yang dimuliakan, temannya yang diridhoi, dan hambanya yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.